Yang pertama diperhatikan adalah ada uangnya dulu. Oh, satu ya? Itu paling penting. Itu paling penting, ada uangnya dulu. Karena kalau nggak ada uangnya gimana investasinya kan? Betul. Nah, gimana cara ada uangnya gitu. Yang pertama adalah diatur dulu. Gitu. Benar-benar dibuat anggaran bahwa ada uang yang untuk rumah tangga, ada uang untuk pribadi, dan ada uang untuk investasi. Oh. Gitu. Jadi nggak sekedar oh gajinya segini berapa persen langsung diinvestasiin tanpa tahu ini uangnya dipakai apa enggak sebenarnya nantinya gitu kan. Karena kan takutnya kalau misalkan ada uang sisa nih udah masukin tapi nanti ternyata berapa bulan kemudian dipakai nih. Ujungnya kan investasinya belum beres udah dipakai lagi gitu. Ya. Itu akan sayang. Jadi yang penting diadain dulu uangnya, caranya gimana? Bikin anggaran dulu. Nah, itu yang paling basicnya tuh. Bikin anggaran, ada yang disisihkan untuk investasi, baru nanti tentukan tujuannya. Gitu. Karena kalau investasi tanpa tujuan, kita kayak jalan nggak tahu mau kemana. Bimbang Udah gitu ya, jalan aja dulu gitu kan. Kayak hubungan jalanin aja dulu gitu kan. Itu bahaya kan, nggak kemana-mana ya. nggak tahu resikonya juga ya. Udah tahu resikonya gitu kan, mau kemana nih, ada tahu resikonya gimana, jalan ini nanti akan seperti apa, berapa lama. Lalu nanti kalau udah tahu nih berapa lama akan dibutuhkan, baru cari mau naik apa kendaraannya. Oke. Jadi ada tahapnya. Nah, kalau misalnya tadi kan dibagi-bagi nih Iya. buat ada berbagai jadi kalau misalnya dibagi itu kira-kira presentasinya berapa? Misalnya ini buat investasi yang masa depan berapa, yang sekarang berapa? Oke. Kalau masalah persentase itu masing-masing orang akan beda. Ya. Kalau secara teori banyak banget teori-teori yang mengajarkan 10% untuk investasi, ada yang 20% terserah gitu. Yang penting balik lagi tadi kan, kondisi keuangannya seperti apa dulu nih. Karena ada orang yang bisa mulai dari dari 5%, ada yang bisa mulai dari 10%, ada yang mungkin bisa udah 20% udah bisa gitu kan. Tergantung dari pola hidupnya dulu kan. Jadi kita lihat dulu pola keuangannya seperti apa. Lalu yang bisa aman dulu nih, yang aman dalam waktu misalkan untuk 2 tahun, aman nggak nih 2 tahun? Dia nabung atau dia invest misalkan 1 juta gitu kan. Kalau cuma bertahan 6 bulan terus jadi 500.000, akhirnya kan ternyata nggak sanggup nih 1 juta nih. Gitu. Yang ada nanti yang tadinya udah 6 bulan 1 juta udah 6 juta yang terkumpul ternyata dipakai. Ada kebutuhan lain yang tiba-tiba datang gitu kan, ternyata nggak siap. Nah, itu jangan sampai seperti itu karena nanti kayak kita udah jalan mentok muter balik. Nggak nyampe-nyampe gitu. Ada tahapnya lah, bukannya banyak ya. Ada tahapnya. Jadi kita lihat dulu nih pengalamannya seperti apa. Karena kita harus lihat kalau kita ngomongin langsung ke saham gitu kan, udah punya pengalaman belum di pasar modal? Jangan-jangan belum ada pengalaman banget nih, deposito aja belum tahu. Gitu ya. Jadi memang harus dilihat dulu secara personal. Lalu tadi lihat tujuannya apa? Secara keuangan seperti apa? Gitu kan? Lalu lihat juga untuk jangka pendeknya sudah ada belum? Jangka pendek itu kayak dana darurat. Udah punya dana darurat atau belum? Kalau belum punya dana darurat, jangan sampai untuk nyiapin yang jangka panjang, tapi yang jangka pendek ternyata belum siap. Kayak misalkan buat anak sekolah, tapi tiba-tiba nanti untuk keadaan darurat belum siap, lalu nanti uang sekolah anaknya kepake dalam keadaan darurat. Nah, kita sesuaikan dengan tujuannya. Misalkan dana darurat karena dipakainya untuk sewaktu-waktu, itu bisa masuk ke yang kalau investasi ke reksadana pasar uang, gitu kan? Atau dicampur sama tabungan. Kenapa tabungan penting? Karena sewaktu-waktu yang namanya dana darurat itu harus cepat diambilnya. Harus ada sebagian yang di tabungan juga yang bisa diambil cepat. Tapi ada sebagian juga yang bisa menghasilkan return yang lebih baik daripada tabungan di reksadana pasar uang. Secara resiko lebih kecil. Gitu kan. Nanti naik lagi nih. Mulai dari situ dulu. Nanti begitu sudah ternyata aman nih, uangnya bisa 6 bulan aman gitu kan. Atau 3 bulan nggak ada masalah, uang itu disisihkan untuk dana darurat. Nah, nanti baru naik, ada kebutuhan apa lagi? Nah,
persentasenya itu berapa sih untuk dana darurat? Balik lagi kebutuhannya berapa? Karena kita lihatnya dari kebutuhan, berapa bulan yang kita harus siapkan. Nah, itu kan masing-masing orang kan beda ya. Jadi mulai dari kecil dulu aja, nggak usah yang terlalu besar dulu. Belajar dari yang resikonya kecil dulu. Kenapa? Karena kalau kita langsung lompat ke resiko yang lebih besar, ke saham, apalagi ke kripto atau yang macam-macam gitu ya. Nanti once kita gagal, wah itu lukanya lama banget gitu. Sudah sampai mana dia belajar tentang investasi? Kalau masih nol, ya paling nggak pahami dulu konsep dari menabung, konsep dari deposito, ya. Lalu naik ke konsep di investasi di reksadana. Reksadana itu seperti apa sih, moms and dads ya? Reksadana itu kadang-kadang kita udah denger, udah tahu, tapi belum pernah jalanin. Jadi belum ngerti proses di dalamnya itu seperti apa. Nah itu yang harus dicoba. Proses di dalamnya itu seperti apa, karena kita harus tahu nih, mulai masuknya seperti apa, daftarnya seperti apa, transfernya gimana, kalau kita mau ambil itu berapa lama. Nah, itu experience-nya dulu dibuat. Itu masuknya reksadana pasar uang. Kenapa pasar uang? Karena isinya dari pasar uang itu kebanyakan adalah deposito juga. Loh, terus bedanya apa sama deposito gitu kan? Ngapain ke reksadana pasar uang, kan udah bisa deposito. Bedanya gini, moms and dads. Jadi kalau deposito, kalau kita mau dapat bunga yang besar, ya, kita harus bawa uang itu yang banyak ke bank. Nggak bisa dong, kita punya uang 1 juta, berharap sekarang suku bunga 3%-an gitu. Berharap dapat 3%. Nggak mungkin, bank juga rugi gitu kan. Nggak mau dong, paling dikasihnya yang rendah gitu kan. Kalau mau dapat yang special rate, istilahnya yang bunganya besar, mau nggak mau tuh ratusan juta gitu kan. Baru bank mau gitu kan ngasih yang besar. Tapi di reksadana pasar uang, karena konsepnya adalah gabungan, dikumpulin nih sama perusahaan reksadananya, dikumpulin semua uang masyarakat, terus baru nih karena udah dimasukin ke satu produk ini punya uang banyak. Walaupun saya cuma masukin 100.000, Mbak Gigi masukin 1 juta, ya ada orang lain lagi 10 juta. Kalau udah dikumpulin dari sekian banyak, itu jadi M-an gitu. 10-an M, ratusan M, bahkan ada yang 1 triliun gitu kan dari satu produk. Ketika datang ke bank, dari perusahaan reksadana ini datang ke bank, let's say nggak usah semuanya deh. Misalkan dari 500 miliar gitu kan. Dia datang ke satu bank bawa 100 M. Dikasih bunga rate-nya yang rendah apa yang tinggi? Yang tinggi dong. Ini baru satu bank. Uangnya tadi 500 M gitu ya. Dibagi-bagi tuh ke berbagai bank. Dapatnya gede kan. Dapatnya maksimal kan. Jadi orang yang masukin 10 juta, orang yang masukin 100 juta sama orang yang masukin 100.000 itu dapat return-nya sama secara persentase. Ya kita ngomongin persentase. Misalkan persentase dari produk itu 4% dalam 1 tahun. Bunga deposito tadi kalau kita bawanya 100 juta mungkin 3% gitu kan. Saya 100.000 atau 1 juta dapat 4%. Gedean mana? Secara persentase ya, bukan secara angka. Secara persentase mendingan di reksadana pasar uang. Plus tidak ada pajak. Itu posisi untungnya di situ udah dapat. Ya? Iya, plusnya di situ udah dapatnya lebih tinggi, dia bisa bebas pajak. Kenapa? Karena pada saat bunganya itu dibagikan lagi ke reksadananya tadi, itu udah dipotong pajak. Jadi udah nggak perlu bayar pajak lagi. Jadi lebih enak gitu, biar nggak pusing-pusing mikir, aduh ntar pajaknya takutnya gede atau gimana. Iya, udah 3% dipotong pajak lagi gitu. Uangnya juga harus besar, kalau 1 juta juga nggak dapat apa-apa di deposito gitu. Tabungan juga untung-untungan gitu kan.